Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibuka materinya ya Kak ya kalau nggak kelihatan. Iya sih. Hmm, ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini mau belajar tentang tasrif istilahi fi'il mazid. Ya, kan? Tasrif istilahi fi'il mazid. Fi'il mazid itu seperti apa dan yang masuk ke fi'il mazid itu apa saja. Fi'il mazid, kalau misal kemarin kita belajar fi'il yang mujarrad itu berarti yang sepi ya, sepi dari tambahan. Dia itu nggak ada tambahan apapun. Jadi dia murni fa'il, ain fi'il dalam fi'il asli tanpa ada tambahan apapun. Nah, kalau mazid itu kan asal katanya itu zada yazid ya, tambah. Nah, masih berarti fi'il yang ketambahan gitu. Berarti dia itu sudah tidak murni, tapi dia sudah dicampuri sama yang lain. Fa'il masih adalah fi'il sulasi mujarrad, asalnya 3 huruf, yang ditambahkan 1 huruf atau lebih pada bentuk asalnya, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, penambahan ini memberikan makna baru yang tidak ada pada bentuk mujarradnya. Gitu. Jadi, kenapa sih ada penambahan seperti itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sarf itu kan membahas tentang perubahan ya. Perubahan kata gitu kan. Nah, adanya perubahan-perubahan itu tuh bukan berarti apa ya, hanya berubah saja. Maksudnya tidak ada tujuan tertentu, tapi perubahan-perubahan itu ada itu untuk merubah suatu makna begitu. Jadi berbeda wazan itu bisa berbeda makna makna juga gitu. Jadi kita bisa mengartikan sesuatu itu dengan mengikuti wazannya. Langsung saja fi'il mazid itu ada 3. Ada fi'il mazid biharfin wahidin ya, yang ditambah 1 huruf. Ada juga yang biharfaini itu dengan 2 huruf. Terus yang ketiga itu bisa lasati ahruf dengan ketambahan 3 huruf. Gitu. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang fi'il mazid biharfin wahidin yang ketambahan 1 huruf saja. Ya, dia itu ada 3 wazan. Yang pertama itu af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah, dia itu ketambahan 1 huruf. Tambahan 1 huruf. Tambahan 1 huruf yaitu apa coba Kak? Alif juga. Alif atau hamzah? Hamzah. Hamzah. Mal farqu baina alif wa hamzah? Perbedaan antara alif Kalau sama hamzah? kalau alif, kalau alif itu kalau di tengah bisa tidak dibaca. Apa ya? Kalau di tengah tidak dibaca, kalau di awal, Di awal dibaca. Ini yang saya ketahui itu. oke, oke, oke. Kalau untuk alif dan juga hamzah, itu sebenarnya bedanya itu kalau alif itu dia itu mana ya? Apa namanya? Dia itu tidak bisa diharokati gitu Kak. Ya, dia itu nggak bisa diharokati dan juga tidak bisa dibaca ya, tidak bisa dibaca ya kecuali tadi Kak Siti Aisyah benar kalau misal dia di tengah dia itu tidak bisa dibaca tapi kalau misal dia di depan dia bisa dibaca gitu. Hmm, ya kan ini ikut seperti ini.
Hmm. Nah, di sini fiil yang ditambah satu huruf itu apa? Di sini ketambahan hamzah di awal ya. Mazidnya itu ada di awal. Itu ada fa fiil, ain fiil, lam fiil, kemudian ditambahi hamzah di awal. Jadi af'ala. Fa-nya itu dimatikan, disukunkan, kemudian ditambahi hamzah di awalnya. Nah, inilah yang dinamakan fiil mazid biharfin wahidin ya. Fiil mazid yang tambah satu huruf yaitu hamzah di awalnya. Gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada dari karuma. Karuma itu dia artinya mulia. Nah, kita lihat di sini di bawah ada makna tambahnya itu bisa berupa menjadikan, ya menjadikan. Contohnya yang pertama tadi, karoma. Karoma itu artinya mulia. Nah, kemudian dimasukkan ke akroma jadinya memuliakan. Jadi yang awalnya itu lazim, lazim itu dia tidak membutuhkan objek. Nah, awalnya lazim menjadi mutaaddi atau membutuhkan objek. Karuma, mulia itu kan dia tidak membutuhkan objek ya. Ya, mulia, ya udah mulia gitu. Nggak butuh objek apapun. Nah, kemudian apa Kak Siti Asih tuh pengen mengubah itu menjadi memuliakan. Memuliakan atau mutaaddi yang membutuhkan objek. Maka bisa diubah ke wazan af'ala ini, yaitu akroma akroma. Jadinya memuliakan. Yang awalnya mulia, lazim, tidak butuh objek, menjadi akroma, memuliakan, menjadi mutaaddi atau membutuhkan objek. Akroma Zaidun Amron. Zaid memuliakan Amr. Gitu. Akroma siapa? Akroma Umar. Siapa ya? Akroma Sulaiman Ustadahu. Ya. Sulaiman menghormati atau memuliakan ustadznya gitu. Terus yang kedua itu ada fa'ala yufa'ilu. Nah, di sini dia ketambahannya mana? Mana huruf yang ditambah? Huruf yang ditambah itu adalah huruf yang sama ataupun sejenis dengan ain fiilnya. Fa'ala. Makanya di situ dia ditasdid. Karena yang ditambah itu adalah huruf yang sejenis dengan ain fiilnya. Contohnya dari kata alima. Alima ya lamu mengetahui. Nah, kemudian dirubah ke allama yu'allimu, mengajarkan. Gitu. Mengajarkan. Dan awalnya itu kan apa namanya? Fa'ala yufailu. Alima alima ya'lamu. Alima ya'lamu itu kan mengetahui. Allama yu'allimu itu dia mengajarkan gitu. Nah, dia itu juga bisa berarti apa ya? Mutaaddikan yang lazim gitu. Jadi yang awalnya lazim atau tidak butuh maf'ul menjadi maf'ul. Butuh bentar. Ya, alimah yang alam itu kan mengetahui, tahu gitu kan. Nah, hmm, sebentar. Nah, kemudian masuk ke wazan fa'ala yufa'ilu dia itu artinya menjadi eh, mengajarkan. Sebentar. Ya, takut salah. Hmm. Oh, yang allama yu'allimu mengajarkan, alima ya'lamu mengetahui, allama yu'allimu mengajarkan. Nah, fa'ala yufa'ilu dia itu apa namanya? Kalau alima ya'lamu dia itu tahu, tapi tahu itu dia butuh objek sebenarnya. Aku tahu, aku tahu apa gitu kan? Apa yang kamu ketahui? Eh kalau allama ya'lamu mengajarkan itu dia mempunyai faidah itu untuk intensitas ini. Maksudnya intensitas itu seperti apa? Kita kasih contoh lain itu adalah apa ya? Kita kasih contoh lain ada di eh ini tawafa atau kotoah.
Koto'a, koto'a, yuqotti'u, memotong, motong. Nah, alima ya'lamu menjadi allama ya'allimu itu seperti koto'a. Nah, koto'a menjadi koto'a. Dia itu faidahnya atau makna yang muncul dari wazan itu adalah makna yang menunjukkan taksir. Taksir itu dia kalau kita gampangan ingatnya itu banyak gitu. Jadi contohnya koto'a yuqotti'u. Koto'a itu artinya memotong. Nah, masuk ke wazan fa'ala, koto'a itu aslinya menjadi memotong-motong. Memotong-motong. Begitu. Nah, adapun alima menjadi alama, alima itu kan tahu ya. Tahu apa? Ya udah tahu gitu kan, tahu ini. Nah, alama itu dia itu mengajarkan gitu. Mengajarkan. Kalau mengajarkan itu kan dia itu emang membutuhkan effort ya, membutuhkan effort dan juga apa ya, tenaga gitu kan. Alama mengajarkan itu dia kan butuh taksir ya, dia banyak gitu kan. Nah, maka dia ikut wazan yang fa'ala ini dengan faidah taksir ini, intensitas ini gitu. Terus yang ketiga itu ada fa'ala yufa'ilu dengan ketambahan alif setelah fa ya, setelah fa fi'il. Nah, alifnya ini apa namanya? Dia itu tambahan begitu. Dia tambahan. Asalnya itu ya fa ain lam tapi ditambahi alif setelah fa-nya. Nah, dia diubah seperti itu tuh tidak hanya apa ya? Dirubah saja tapi dia punya makna gitu. Kalau fa alai fa'ilu dia makna umumnya itu adalah lil musyarakah atau saling gitu, saling. Contohnya itu adalah kotala. Kotala yaqtul itu kan membunuh ya. Kalau diubah ke kotala yuqatil itu artinya memerangi, saling membunuh. Itu kan berarti saling memerangi ya. Nah, terus yang kedua itu jadi fi'il mazid biharfin wahid itu ada tiga. Yang pertama ada af'ala yuf'ilu, yang kedua itu ada 'allama yu'allimu, terus yang ketiga 'allama fa'ala yuf'ilu, yang ketiga adalah fa'ala yufa'ilu. Gitu. Af'ala, fa'ala sama fa'ala. Nah, terus yang kedua itu adalah fi'il mazid biharfain. Biharfain berarti dia ketambahan dua. Ketambahan dua huruf. Itu ada tiga, ada lima wasan. Yang pertama ada infa'ala, yanfa'ilu, infi'al. Gitu. Contohnya ada inkasaro, yankasiru, inkisar. Nah, itu dari kata kasaro. Kemudian ditambahi alif dan juga nun di depannya. Inkasaro. Ya. Inkasaro. Ya. Inkasaro. Kemudian, nah untuk yang infa'ala, yanfa'ilu ini dia itu punya makna menjadi ya. Menjadi itu artinya dia menunjukkan makna hasil ataupun dampak. Kasaro dia itu artinya pecah, memecahkan. Kasaro itu memecahkan. Kasaro Zaid az-zujajah. Zaid memecahkan kaca gitu. Nah, fan kasaro dzalika zujaj. Fan kasarot, nah, fan kasarot boleh. Fan kasaro dzalika zujaj. Maka terpecahlah. Nah, itu menunjukkan hasil, maka terpecahlah kaca itu. Nah, terus yang kedua itu ada ifta'ala yafta'ilu. Itu artinya contoh lainnya, contohnya itu ada ijtama'a yajtami'u dari kata jama'ah. Jama'ah itu artinya dia kumpul ya. Artinya dia kumpul. Nah, kemudian masuk ke wazan ifta'ala ketambahan alif dan juga ta ya, ta sebelum di antara fa fa'il dan juga ain fi'il. eh, Maka dia menjadi berkumpul ya. Contohnya jama'atul ibil fajtama'a dalikal ibil. Aku mengumpulkan onta, maka terkumpullah, maka berkumpullah onta-onta itu. Nah, itu makna dari yang wazan ifta'ala yafta'alu. Terus contoh lainnya ada ada wazan lainnya ada tafa'ala ya tafa'alu. Yang ketiga, itu dengan ketambahan ta dan juga huruf yang sejenis dengan ain fiilnya. Tafa'ala. Contoh wazannya ta'allama ya ta'allamu, belajar. Dari kata alima ya'lamu. Nah, alima ya'lamu itu kan
Dia mengetahui, kemudian masuk ke wazan ta'allama, belajar ya. Nah, dia yang ketiga ini dia maknanya itu adalah sebuah usaha gitu. Sebuah usaha. Alimah itu kan dia mengetahui ya udah dia tahu ya udah sekedar tahu gitu loh. Aku tahu dia nggak butuh effort lebih. Nah, adapun ta'allama belajar dia itu punya effort yang lebih. Jadi syai' ba'da syai' itu membutuhkan apa ya langkah-langkah gitu, waktu yang lebih lama gitu. Nah, itu wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala itu bisa bermakna apa bermakna usaha, sebuah usaha yang dicapai dengan apa ya, dengan step by step. Nah, itu ta'allama. Terus if'alla yaf'allu. If'alla yaf'allu contohnya ihmarra yahmar. Dia artinya mubalaghah. Kalau kita lihat di kitab itu faedahnya itu dari mubalaghah. Mubalaghah itu dia berlebihan, lebih-lebih. Contohnya di sini ihmarra memerah ya. Hamra. Nah, ahmar gitu kan tuh merah. Nah, ikut wazan ke ihmarra. Contohnya ihmarra wajhuhu. Wajah dia memerah gitu. Nah, memerah itu dia itu kan mungkin menunjukkan bahwa dia itu kayak lagi shouting atau dia itu lagi kepanasan mungkin ya, jadinya wajahnya memerah gitu. Itu bisa. Terus yang terakhir ada tafa'ala ya tafa'alu, tambahan tak dan juga alif setelah fa fi'ilnya. Nah, dia mempunyai arti itu saling ya, saling melakukan seperti tadi fa'ala yufa'ilu, saling. Contohnya di sini ya kotala sama dari wazan kotala menjadi takotala berarti saling membunuh atau saling menyerang. Nah, terus yang itu ada fi'al mazid bisalah satu ahruf. Tadi biharfin wahidin dengan huruf satu, terus yang kedua ada biharfain dengan tambahan dua huruf, yang ketiga adalah tambahan tiga huruf. Nah, itu ada empat wazan, ada istaf'ala yastaf'ilu dengan ketambahan alif, sin dan juga tak di awalnya. Contohnya ada istaghfara yastaghfiru. Itu dari kata ghafara. Ghafara ya. Ghafara yaghfiru. Ampuni. Kemudian masuk ke istaghfara itu artinya meminta ampun. Jadi dia mempunyai makna tambahan permintaan ya. Permintaan. Nah, contoh yang wazan yang kedua itu ada if'au ala yaf'ailu. Nah, contohnya ada ya'syau sabah ya'syau shibu. Itu dari Asyaba ya, itu menjadi hijau penuh rumput ya. Jadi itu menunjukkan arti apa ya, menjadi ya. Atau mungkin bisa dampak juga bisa ya, menjadi hijau penuh rumput. Nah, asyab 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 itu kan dia artinya rumput ya. Nah, kalau masuk ke wazan yang syaba itu dia bukan menjadi rumput, tapi gimana ya? Menjadi hijau karena penuh rumput begitu. Nah, itu makna if'au ala. Nah, if'au ala. Terus yang ketiga itu ada if'au wala. If'au wala itu dia apa? Dia ketambahan alif dan juga apa ya? Tambahan alif dan juga huruf yang sebentar. Oh iya. Yang kedua if'au alam, mohon maaf, ketambahan alif, wawu dan juga ain ya. Ain. Alif, wawu dan juga ain ini. Terus ini dia ketambahan alif, kemudian ini wawu ini. Wawu setelah ain fiilnya. Nah, itu kan wawunya kan bertasdid. Berarti dia itu terdiri dari dua sebenarnya. Maka dia ketambahan tiga. Terus contohnya itu aja ijlawada, ijlawidu. Itu dari kata jalada, jalada itu. Jalada artinya itu merinding, merinding, menjadi merinding. Nah, itu dia punya faedah itu apa ya? Mubalaghah sama. Mubalaghah itu dia artinya berlebihan kayak tadi ihmarra, ihmarra wajh. Nah, di sini dia apa namanya?
merinding itu jadi artinya itu menjadi merinding begitu loh. Menjadi merinding. Jadi kita lihat. Jadi, eh, ya Robbi, ada yang salah. Hmm. Maaf Kak, ini ada yang salah. Ini ya. Bentar, saya coret. Silawada ini, sebentar. Ini. Dia artinya bukan merinding, tapi dia artinya, dia itu artinya, hmm, dia artinya itu jalada. Jalada itu dia berjalan, berjalan dengan cepat, berjalan dengan cepat. Ya. Jalada, jalada. Nah, kemudian masuk ke wazan ini, wazan apa? If awwala ijlau wada itu dia menjadi berjalannya itu lebih cepat, sangat cepat gitu. Jadi dia punya makna mubalaghah. Nah, ya Allah, tulisanku. Jalan sangat cepat. Wait, ada lagi kayak gini. Hmm, jalan sangat cepat ya. Ini adalah arti apa arti sebenarnya dari ijlau wada. Ijlau wada. Ya, ijlau itu ijlau wada. Ya, ijlau. Nah, merinding ini kita ganti dengan berjalan sangat cepat gitu. Dari kata jalada. Jalada itu berarti berjalan cepat. Tapi kalau kita masukin lagi ke ijlawada menjadi jalannya itu sangat cepat. Jadi artinya itu balaghah atau melebih-lebihkan gitu. Hmm. Kemudian yang terakhir itu ada if'al, dia ketambahan alif. Kemudian juga apa alif setelah alif sebelum fa'il, alif setelah ain fi'il dan juga lam ya ini. Nah, lam, lamnya. Nah, dia artinya apa? Dia artinya itu sama kayak tadi ihmarro ya. Dia artinya itu belaghah juga berlebihan, melebih-lebihkan ihmarro. Tapi dia itu lebih-lebih lagi dari sebelumnya. Lebih dari if'ala. Kalau mau ngomong bener-bener merah banget gitu ya, itu pakainya ihmar. Nah, lebih merah ya. Itu dari hamiro, merah gitu. Nah, untuk yang kemudian yang untuk yang if au ala dia juga artinya apa ya? Dia apa namanya? Dia juga mempunyai faidah itu lil mubalaghah ya. Mubalaghah itu berarti dia melebih-lebihkan juga, berlebih-lebihan. Nah, dari kata asyab, asyab, asyaba al-ardu, asyaba al-ardu. Tanah itu apa ya? Berumput ya, mempunyai sudah tumbuh rumput. Nah, kemudian masuk ke yang syaba itu berarti dia tanahnya itu tumbuh rumputnya itu banyak. Nah itu. Jadi yang satu, dua, tiga ini yang if awala dan juga if ala, dia punya faedah ataupun makna yang sama yaitu untuk melebih-lebihkan atau apa ya
melebihkan makna-maknanya gitu. Itu untuk faedah dari Apa? wazan yang masih bisa satu ahruf. Hmm. Kemudian fi'il mazid sahih akhir dan juga fi'il mazid mu'tal akhir. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau sahih itu berarti dia tidak ada mu'tal, tidak ada illah, itu ada alif, waw, dan juga ya. Kemudian mu'tal akhir berarti dia akhirnya akhir itu berarti lam fi'ilnya ya. Setelah lam fi'ilnya, setelah itu apa namanya? Sebentar. Ya, kalau akhirnya itu berarti dia ada huruf iratnya, alif, wawu, dan juga ya. Contohnya, fi'il sahih akhir itu fi'il mazid yang huruf terakhirnya bukan huruf ilah atau bukan huruf alif, wawu, dan juga ya. Itu akroma. Nah, ini setelah akroma itu dia kan nggak ada alif ya, nggak ada wawu dan juga nggak ada ya gitu kan alifnya. Nah, akhirnya itu dia nggak ada huruf ilatnya, maka dia namanya fi'il sahih, sahihul akhir ya. Sahihul akhir yang tidak diakhiri dengan huruf ilat. Nah, fi'il mu'tal akhir berarti yang diakhiri dengan huruf ilat. Contohnya atau yu'ti, ini kan diakhiri dengan eh, alif ya, alif layyinah atau ya lah kelihatannya ya. Contohnya ada istada'a, dia telah memberi, istada'a, ia telah memanggil. Tuh. Saya ulang dari awal ya. Fi'il mazid itu adalah fi'il yang ketambahan. Ya, yang ketambahan baik itu satu huruf, dua huruf, ataupun tiga huruf. Kalau yang satu huruf berarti namanya mazid biharfin wahidin. Yang ketambahan satu huruf. Nah, itu dia ada tiga wazan, ada afa'ala yuf'ilu, apa namanya, memuliakan, memuta'addikan, atau yang awalnya lazim tidak butuh maf'ul menjadi butuh maf'ul. Terus yang kedua ada fa'ala yufa'ilu, dia mempunyai faidah taksir atau memperbanyak, ya. Kita kasih contoh lain deh, soalnya wazan untuk alama ini apa, bukan merupakan faidah atau makna yang umum untuk yang fa'ala. Fa'ala itu punya faidah umumnya itu untuk ditaksir atau memperbanyak. Contohnya tadi qatto'a yuqatti'u, yaitu memotong, motong. Awalnya itu qatto'a memotong, tapi ikut wazan fa'ala menjadi memotong-motong karena dia punya wazan, punya faidah ditaksir atau memperbanyak. Nah, terus yang ketiga itu ada fa'ala yufa'ilu yang punya faedah musyarakah atau saling gitu, saling memerangi. Dari kotala menjadi kotala, saling memerangi. Kotala itu kan membunuh, kotala itu berarti saling membunuh atau saling memerangi. Terus fi'il mazid biharfain ditambah dua huruf, ada infa'ala, yang fa'ilu, dia menunjukkan satu hasil ya atau dampak. Kasaro memecahkan, in kasaro terpecahlah atau dampaknya gitu kan. Nah, terus ifta'ala yafta'alu, ifta'ala yafta'alu dia contohnya ada jamaah menjadi ijtama'. Jamaah mengumpulkan, fajtama'a maka terkumpul ya. Maka terkumpullah entah itu contohnya. Terus yang ketiga ada tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu dia punya faedah apa ya? Menunjukkan suatu pekerjaan yang butuh effort atau usaha lebih gitu. Usaha yang step by step. Ta'allama ya ta'allamu, belajar. Dari alima mengetahui jadi belajar. Belajar itu kan butuh waktu ya, step by step gitu. Terus if'alla yaf'alu, if'alla yaf'alu, tadi yang salah. Ya Allah, ya Rabbi, banyak yang tipu. Mohon maaf. Nah, if'alla yaf'alu. Hmm. If'alla yaf'alu. Eh, dia contohnya ada ihmarro yahmarro, memerah. Merah. Nah, dia punya wazan, punya faedah itu mubalawah atau melebih-lebihkan, melebih-lebihkan.
eh, jadi yang awalnya merah itu menjadi memerah atau ihmar. Terus yang terakhir ada tafa'ala ya tafa'alu. Dia yang punya faedah sama dengan fa'ala fa'ala itu musyarakah atau saling ya. Yang awalnya qatala menjadi qatala itu saling membunuh. Terus kemudian fi'il masih bisa hati ahad pada empat ya. Ada empat apa? Ada empat makna, ada empat wazan, ada istaf'ala yastaf'ilu ketambahan hamzah, sin, dan juga ta. Dan dia mempunyai faedah atau makna untuk permintaan, suatu permintaan itu istighfara yastaghfiru istighfar, meminta ampun dari ghafara yaghfiru. Terus yang kedua ada if'ala yaf'ailu, dia ya'syau syaba ya'syau syibu, dia punya faedah mubalaghah atau lebih-lebihkan dari asyabal ard, tanah itu berumput gitu. Ya'syau syaba. Nah, tanah itu menumbuhkan rumput yang banyak gitu. Karena dia punya wazan yang punya faedah yang mubalaghah atau melebih-lebihkan. Terus yang ketiga itu ada if'awala yaf'awilu, ijlahu wada yajlahu itu dia artinya itu ini salah ya teman-teman, ada sedikit typo. Ini artinya bukan merinding, tapi artinya berjalan. Ya, berjalan cepat. Nah, berjalan cepat. Nah, jalada itu berjalan cepat. Nah, mas ijlah wada menjadinya berjalan sangat cepat. Gitu. Terus if'al, la yaf'alu. Dia punya faedah musyarakah sama, yaitu untuk apa ya, untuk menunjukkan makna saling ya. Ihmar ro lebih memerah ya. Tapi ihmar ro ini yang ada alifnya itu lebih lebih banget daripada yang sebelumnya itu ihmar ro. Dia menunjukkan makna yang balaghah itu yang melebih-lebihkan. Nah, fi'il mazid sahih akhir, sahih itu fi'il mazid juga dibagi menjadi dua, ada yang sahih akhir dan juga mu'tal akhir. Sahih akhir berarti yang di akhirnya itu tidak berubah huruf ilat, alif waw sama ya, dan mu'tal akhir berarti yang akhirnya itu berubah huruf ilat itu alif waw dan juga ya. Nah, untuk tasrifnya ya, tasrif keduanya kita akan bahas tentang tasrifnya. Tasrif istilahi dari keduanya. Kita buka dulu untuk amsilah tasrif ya. Nah, hmm, ini yang pertama ini di sini terteranya fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun dzaka mufa'al fa'ila tufa'ilu fa'alun fa'alun. Nah, untuk tasrif istilahi dari fi'il mazid ini memang sudah sedikit rumit ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa Kak Siti Asia itu juga menghafalkan untuk setiap apa untuk setiap wazan-wazan dari fi'il sulasi ini, fi'il sulasi mazid ini, gitu. Karena emang dia itu kalau udah tasrif yang mazid itu dia lumayan, gitu, lumayan sulit, tapi bisa, gitu. Sulit tapi bisa. Gitu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa huwa mufa'il wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, Masya terus ada af'ala. Nah, jadi di apa ya, di tasrif apa ya, amsalah tasrifnya ini dia itu tidak begitu apa ya, dia tidak begitu urut ya, teman-teman. Dia nggak ber- dia nggak begitu urut seperti yang kita pelajari atau di kebanyakan kitab-kitab begitu. Teman-teman bisa lihat di sini ada af'ala, yaf'alu if'alan, muf'alan, fahuwa muf'al, dzaka muf'alun, af'ali, la taf'il muf'alun, muf'alun. Terus di sini ada tafa'ala nih.
تفاعل يتفاعل تفاعل متفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفاعل تتفاعل متفاعل متفاعل tabaada. Nah ini tabaada ya tabaadu. Tadi tafaal itu kan dia artinya saling ya. Berarti tabaada, baada itu kan baid, jauh ya. Nah tabaada berarti dia saling menjauh, begitu. Saling menjauh. Ya tabaad. Tuh. Misal siapa Zaid yataba'ad ma'aman gitu kan, dia saling menjauh dengan ini, atau Zaid wa Amrun yataba'ad ba'du ma ba'd. Tuh. Mereka berdua tuh saling-saling menjauh keduanya. Terus di sini ada tafa'ala, takassara, takarrara, karrara, tayassara, ifta'ala, ijtama'a, infa'ala, inkasara, if'ala, ihmara, istaf'ala, istakhraja, istayqaza, if'ala, ihmar, isfar, ibyad, sudah. If'awwala, i'lawwata. Nah, namun perlu diingat bahwasanya untuk makna-makna ini yang tadi saya paparkan, gitu ya, itu adalah makna-makna umum saja, gitu. Adapun untuk setiap wazan ini, wazan yang masih ini, mereka tuh punya makna yang sangat banyak, gitu. Satu wazan pun kayak contohnya af'ala ini, dia itu punya faedah yang sangat banyak, teman-teman. Jadi dia itu nggak cuma satu. Nah, kalau misal kita perhatikan ya di sini, kita ambil misalnya tasrif ya ini, dia itu menyajikan ya, menyajikan ini yang bagian ini. Ini adalah faidah-faidah ataupun makna-makna yang terkandung dalam setiap wazannya. Af'ala bisiyadatil hamzatil qat'i fi awalihi. Dengan ketambahan hamzah qata' di awalnya, itu faidahnya itu yang pertama ada ta'diyah ya. Yang paling umum itu ada ta'diyah, ada dukhul fi syai' wa ghairu dzalik. Jadi setiap faedah-faedah yang tadi saya sampaikan itu kayak yang merubah lazim atau tidak butuh maf'ul jadi butuh maf'ul, ada juga yang membalaghah atau yang melebih-lebihkan, ada juga yang menunjukkan makna step by step gitu. Itu adalah makna-makna umum saja. Nah, adapun setiap bahasanya itu punya makna ataupun faedah yang lebih banyak aslinya begitu. Kita paparkan untuk yang makna umumnya saja terlebih dahulu. Karena di sini kita belajar dahulu untuk yang tasrif-tasrif fi'il mazid ini. Gitu. Oke, saja kita ke latihan. Ini. Ya, tulis dulu. Nih, sangat cepat. Saya kalau bikin ini kayak, ya Allah, ya Rabbi, lucu banget ini. Ya anak saya, Kak. Ya, Kita ke latihan setelah ini, latihan pertama, dua, dan juga tiga. Hmm. Pertama ada percakapan. Eh, Anaka Khalid wa, wa antun ke Maryam. Sabahul khair ya Maryam, hal a'adatti al-fatur? نعم لقد نظفت المطبخ قبل ذلك. Barakillah, barakah ya. Barakallahu fiik. بارك الله. Hal tasa'adna al-akhawat ma'ak? نعم اجتمعنا جميعا وكل واحدة قامت بعمل. جميل. وأنا سأحاول أن أستفيد من وقت اليوم في القراءة. فكرة طيبة.
ولا تحمل آه، دروسك. فقد استدعى الأستاذ الطلاب لأخذ- Ikhtibar. لاختبار لاختبار غدا. Oke, tayyib. Coba Kak tentuin mana yang fi'il sulasi mazidnya. Fi'ilnya dulu. Yang mazid aja. Yang masjid Ya. dati itu ada dati Kak ada di. Tamam. Suma. mazhab itu Mada? mazhab itu Azaftu. Suma. seadanya Sa'adna. Suma. ijtama'na Suma. eh, astafida Tafida. eh, Suma. sebelumnya ada satu lagi saja uhawila Mada? uhawila Ya. Hawil. Suma. istada'a Istada'a. selesai Mada? sudah saja. Halas? Ah, Mas, oke. Sabahul khair ya Maryam. Hal a'adati al-fatur. Artinya itu, apakah kamu sudah menyiapkan fatur apa artinya? Atau futur? sarapan Makan, Pak? sarapan Ya, sarapan. Makan pagi atau breakfast. sarapan Ya, Ahsan, tamam. Apakah kamu sudah menyiapkan sarapan? A'adati. Coba, Kak. Ini dia, Kak Asia tahu dia itu fi'il sulasi mazid itu mana? Dari mananya? Ketambahan berapa? Yang biharfin wahidin, harfaini atau salasah? dari alifnya saja. Dari hamzah. Hamzah. Berarti ketambahan Hamzah ya. Iya. Oke. Terus ada lagi? Hmm, Dia asal katanya apa? Dia asalnya ada. apa? Kalau apa madinya, madi sama mudoreknya. Hmm. Ada. Mada? Ada atau bukan? Oke. Tidak tahu saja. Apa-apa. Itu asalnya itu adalah ada yu'iddu. Oh, Ada yu'iddu. Hmm. Ada yu'iddu. Menyiapkan. Nah, menyiapkan. Nah, berarti di sini dia ketambahan berapa huruf? Yang ketambahan berapa huruf? si. Si Berapa? itu dong. Ya, ya. Eh, alif, satu. Apa? Satu huruf saja. Nih, dia ketambahan hamzah saja. Gitu. Hamzah di awal.
Di ini ya ain sama dal itu adalah huruf asli. Ya, berarti ain, dal dan juga dal gitu. Nah, itu merupakan berarti mazid yang diharfin wahidin. Ada yu'in, menyiapkan. Terus waqad nazaftu al-matbakh qabla dzalik. Nah, nazafa yunazifu itu dia asalnya itu adalah nazafa ya. Dia nazafu, membersihkan. Nah, nazafa yunazifu itu berarti dia itu apa? Selasi mazid ya, di harfin wahidin, yaitu dengan apa huruf yang sama dengan ain fiilnya yaitu zo ini. Nazafa kan zonya itu kan bertasydid ya. Berarti dia apa maksudnya itu dengan ain fiilnya yang sama itu. Dia artinya waqad nazaftu al-matbakh qabla dzalik. Ikutnya wazan fa'ala yufa'ailu. Nah, dia punya apa namanya? Dia punya faidah atau makna berarti membersihkan. Nazafa yanzaf itu eh, dia sama tan apa ya? Membersihkan tapi nazafa di sini dia itu mempunyai arti membersihkan yang banyak gitu. Banyak itu artinya dia eh, bersihnya itu benar-benar membersihkan gitu. Nah, nazafa yunazifu. Terus barakillahu. Nah, ini tuh dari kata baraka yubariku. Berarti dia ikut wazan fa'ala yufa'ilu ketambahan alif setelah baknya ya. Hmm. Baraka yubariku. Nah, dia artinya memberkahi ya. Memberkahi Allah, memberkahi. Hatta sa'adna ini. Tasa'adna, nunya ini tuh adalah domir yang kembali ke akhwat. Ya. Nah, tasa'adna dia itu asal katanya itu adalah dari tasa'ada ya tasa'adu. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, berarti tasa'ada, sa'ada dari kata sa'ada. Ah, sa'ada. Itu kan berarti membantu kan ya. Ah, Hmm. sa'iduni itu kan. Sa'ada yusa'idu itu membantu. Nah, kalau tasa'ada berarti mereka tuh saling membantu. Karena tafa'ala itu kan dia punya makna itu kan saling ya. Ya, kaitannya tako, talak, saling membunuh. Nah, tasa'ada berarti saling membantu. Apakah saudara-saudara tadi saling membantu? Nah, terus dia menjawab, na'am ijtama'na jami'an. Ya, mereka itu berkumpul semua. Nah, ijtama'a itu berarti di wazan ifta'ala. Ijtama'a, yajtami'u, ijtima' ta'ala, yafta'alu, ifti'al. Ya, mereka berkumpul. Ya, mereka berkumpul semua. Wa kullu wahidatin qamat bi'amalin. Nah, setiap orang itu mengerjakan pekerjaannya. Qamat bi'amalin. Khalid Jamil bagus وأنا سأحاول ini benar hawala yuhawilu dari ikut wazan fa'ala yufa'il. Nah, sa'uhawil saya akan mencoba. Sa'uhawil saya akan mencoba. Nah, di sini ya seperti yang tadi saya bilang bahwasanya setiap wazan itu tidak mesti punya makna yang tadi saya sampaikan karena satu wazan itu bisa punya banyak makna. Nah, seperti hawal yahawal itu kan ikut wazan fa'ala yufa'ilu ya. Yang wazan umum, yang faidah umumnya itu adalah saling. Nah, di sini beda. Hawal yahawal itu dia nggak mungkin ya nggak saling mencoba. Itu bisa artinya. Cuma di sini dia artinya adalah mencoba. Apa ya? Aku berusaha mencoba begitu. Jadi dia bukan punya faidah atau makna yang sama dengan yang tadi saya jelaskan. Aku akan mencoba untuk mengambil manfaat astafid itu dari kata istafada yastafidu. Istafada yastafidu. Ya, mengambil manfaat. Istafada yastafidu min waktu akan memanfaatkan waktuku sekarang atau hari ini dengan membaca Al-Qira'ah. Fikrah tayyibah. Bagus, ide bagus. Nah, wala tuhmil durus. Nah, tuhmil itu juga dia apa dia juga mazid ya dari ahmala yuhmilu ya, uhmil la tuhmil. Nah, ini artinya wala tuhmil rusak, jangan mengabaikan. Ya, ahmala yuhmil itu mengabaikan, dia berarti ikut wazan af'ala yuf'ilu ketambahan hamzah di awal ya. Jangan mengabaikan pelajaranmu waqad istada al ustad. Ustad sudah memanggil siswa-siswa untuk ujian besok. Jangan diabaikan pelajaranmu karena
Saya itu udah mau uji anak-anaknya besok gitu. Nah, istadah itu juga sama dia masih dia istaf'ala yastaf'il. Dan istaf'ala yastaf'alu. Istif'al. Nah, terus beberapa fi'il masih yang ada di teks tersebut. Nah, lanjut ke teks yang kedua. ذات يوم اجتمع الطلاب في المدرسة فقام المدرس وأكرم المتوفقين بجوائز ثم قال لهم يجب عليكم أن تتعلموا العلم بجد ونشاط ولا تتكاسلوا وبعد الدرس استدعى المدير بعض الطلاب يستفسر عن أحوالهم. Coba, yang mana yang fi'il maksudnya? Mana aja? Ijtama'a, ijtama'a, Ma'ah sama akroma, akrama sama tata'allamu, mada tata'allamu, ta'allamu. ini tebak aja ya Ustazah. Kenapa? Ini tebak aja, tapi belum tahu. Dirubah. Yang mana? Ini, ini tebak-tebak aja, maksudnya asal tebak gitu ya Ustazah. Nggak Yang tahu tata benar alamu nggak atau jadi. bukan Ustazah, maksudnya anak anak tebak aja, untuk benar salahnya tak tahu. Nggak apa-apa. Yang mana Kemudian lagi? kata saling Hmm. istada'a Masa. Terus? ya lias tazkira Yes, terus. Ada lagi? alas Kelas. ya Oke, tamam. Betul semua, Kak. Yeay, close. Sopik. tapi kalau ditanya Iku. Ya. Zata yaumin, suatu ditanya hari. alat yang mana Kenapa? makanya itu hurufnya kalau ditanya di yang mana hurufnya terus kenapa itu kayaknya belum bisa jawab coba. Nggak bisa jawab. Gimana? Kalau ditanya alasannya belum bisa Oh, jawab. Belum bisa nebak. alah. Kita Bisa lah, ini maaf coba ya. Ijtama'a. Suatu hari ijtama'at tulab fil madrasah. Siswa-siswa itu berkumpul di sekolah. di Nah, sekolah. ijtama'a itu berarti ikut wazan apa, Kak? Eh, ikut Ijtama'a. wazan dari kata jamaah ifta'ala. If, Ifta'ala. ya, tamam. Ifta'ala. Berarti dia asalnya itu apa? Jamaah. Ifta'ala. Apa? Jamaah. Ya, jamaah. Ahsan, tamam. Tahu kok. Jangan merendah banget ini ya setiasnya. Nomor satu. Nggak, coba lagi ya. Nih. Faqala mal mudarris Hmm, wa akramal mutawaffiqin bijawais. Kemudian guru itu berdiri dan memuliakan mutawaffiq itu anak-anak yang berprestasi lah. Anak-anak yang berprestasi eh, dengan apa? Jawais itu kayak dengan penghargaan ya, dengan hadiah gitu. Jaizah, jamak dari jaizah. Nah, wa akroma, dia ikut wazan apa? af'ala. Af'ala. San, Af'ala. tamam. Asal katanya ka, Aroma. karoma au karuma. Makana. Karuma. Karuma ya. Bukan karoma karena ini biasanya kayak banyak yang sedikit yang banyak yang salah sebenarnya. Karoma. Pakainya karoma. Sebenarnya karoma itu kaf ro itu mim mulia itu di ikut wazannya karuma faula. Ya, karuma ya kerumu. Mulia. Nah, kemudian masuk ke akroma jadi memulia gitu. Summa qala lahum yajibu alaikum ada ta'allamu. Kemudian mudir ini mudarris ini guru itu berkata
kalian harus yajibu alaikum anta ta'allamu. Kalian harus belajar ilmu bijiddin wa nasyatin dengan semangat gitu. Ta'allama ya ta'allamu. Berarti ikut wazan apa? Tafa'ala ya tafa'alu. Ahsan, tamam. Ya. Terus wala tatakasalu. Jangan bermalas-malasan. Wala tatafa'alu. Ikut wazan apa? Tatakasalu. Tafa'ala. Apa? Tafa'ala Ustazah. Iya, tafa'ala ya tafa'alu. Ya Jangan bermalas-malasan. Nah, babak terus istada'a al-mudir ba'da tulab. Setelah pelajaran, kepala sekolah memanggil sebagian siswa liyastafsiru an ahwalihim untuk mengungkapkan keadaan-keadaan mereka atau perasaan mereka lah. Nah, istada'a ini dia ikut wazan apa? Ikut wazan apa? Hmm, Apa, Kak? eh, bentar Ustazah. Istaf'ala, istada'a. Ya. Is- Lah, kok saya jawab ya? ini. Berat juga dijawab. Dia ikut wazan di Terlalu lama. Iya, dia kok malah jadinya Mbak? Istada'a yastadai. Istaf'ala yastaf'ilu. Nah, itu ketuasan itu. Nah, ini yastafsir. Ketuasan apa? Ya, Istafsara yastafsir. sama Ustazah. Sama. Apa berarti? Berarti istafala ya istafilu. Iya, sama. Istaf'ala yastafsiru. Istafala Yastaf'ilu. istaf Nah, berarti yastafsir itu dia asal katanya apa? eh, is is eh Kan yastaf'ilu. Berarti asal katanya kita ambil fafi'il, ain fi'il sama la safaro fi'ilnya. Apa? safaro safaro. Fasaro. Iya, fasaro. Oke, tamam. Terakhir, apa? Dari hadis ya, hadis yang sangat masyhur. Man salaka tariqan yaltamisa fihi ilman, sahhalahu Allahu lahu tariqan ila jannah. Yang mana? Yani, eh yaltamisu Ustazah. Yaltamisu. Terus, Ya, sahala sahhala. Terus, ada terus lagi? sudah Ustazah. Tidak. Ya, Yaltamisu. Barang siapa yang melewati jalan atau menitih jalan ya. Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu dari kata apa berarti? eh yaltamisu. Madinya, madinya. Ini kan mudore. Ya, nggak tahu Ustazah. Ya, Il tamasa yaltamisu. Berarti ikut wazan apa? Il tamasa yaltamisu. iftala yafta'ilu. Ya, selain tamam. Ifta'ala yafta'ilu. Berarti asal katanya apa? Ifta'ala. Il tamasa. Sama tamis Lam, tamisu Ustazah. mim, Tamisu. ya. Asal katanya berarti kan ada lam, mim sama sin ya. Nam min ya. Ya, la, ma, sa. Itu kan. Nah, masa yal misu. Nah, itu asal Nanti kata itu. tambahan alif dan a ya. Masa yal misu. Fa'ala yaf'al.
Nama saya Lilis. Nah, terus sahala. Sahala. Dia Sahla. ikut wazan apa? Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala atau fa'ala? Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu ya. Oke. Fa'ala yufa'ilu. Nah, sahala yusahilu. Berarti asalnya itu sahala gitu doang. Sin, ha sama la. Atau lam. Nah, itu. Terus, Mas, ya Allah, mohon maaf ya Kak Seti Asia kalau penjelasan saya belibet karena saya kurang belajar. Harus belajar lagi. Ya Allah, Nggak apa-apa saja. harus Hmm. belajar lagi nih. Karena jujur saja untuk pembahasan ini, gimana ya? Sebenarnya panjang banget. Sehari itu Iya. sebenarnya nggak cukup buat belajar ini. Belajar yang apa? Masjid ini. Harusnya ini dibagi-bagi Harusnya berapa itu pertemuan ya? harusnya itu dibagi sebenarnya. Cuman kan karena kan ini kan hanya sebenarnya ini kan hanya Iya. kayak pengenalan saja gitu kan. Karena kan Iya. ini masih kelas tadi gitu. Nah, jadi kayak kita mengenalkan saja nih kalau misal apa masjid itu ada ini gitu. Terus faedahnya itu faedah umumnya saja loh ya, enggak faedah semuanya. Faedah umumnya itu ini. Cuman ternyata sama saja. Ternyata sama saja materinya emang sepanjang itu. Berarti nanti sudah kalau misalkan Kenapa? berarti nanti kalau misalkan ikut kelas yang kelas yang apa, lanjutan itu nanti dibahas itu Iya, pembahasannya insya dari Allah. Insya Allah ya. eh, Ya, insya Allah berarti kayak kita mungkin mengupas lebih dalam ya. Mengupas lebih dalam dari setiap wazannya itu. Karena kan tadi yang saya bilang wazan itu dia punya makna yang sangat banyak. Enggak hanya yang tadi saya sampaikan gitu. Dan itu mungkin bakal dibahas untuk kelas-kelas selanjutnya. Karena untuk kelas tadi ini emang capaiannya, capaian yang ingin kami apa ya, yang emang kita rancang itu adalah biar teman-teman itu ya mengenal dahulu gitu loh, mengenal dan tahu dahulu seperti apa. Jadi belum sampai ke capaian sampai mendalam begitu atau sampai ke detail-detailnya. Ada soal Kak? Sebenarnya Kak soal? eh, Sebenarnya banyak pertanyaan ini sebenarnya. sebenarnya memang ada yang belum. Cuman harus nanyain yang mana dulu ini. Ini Ustazah mau tanya, Boleh. apakah semua fikil itu bisa masuk ke wazan yang eh, ke wazan-wazan yang misalnya ke wazan fa'ala, kemudian wazan fa'ala, kemudian ke Hmm. wazan af'ala, itu apakah semua fikil bisa masuk ke wazan-wazan tersebut? Kemudian untuk maknanya Ustazah, maknanya itu hmm, apakah misalkan yang seperti saya jelaskan tadi kalau fa'ala itu mazhar artinya em, maknanya apa tadi saja Maknanya gimana? identitas ya. Kalau misalkan fa'ala itu kan maknanya tadi saling. Kemudian untuk untuk wazan-wazan yang lain itu berarti maknanya lain lagi gitu saja. Wazan-wazan yang lain maknanya lain. Sebentar Kak, sebentar. Apakah makna setiap wazan itu sama? Ini kan ada dituliskan misalnya menjadikan intensitas atau usaha bersama. Nah itu, apakah semua wazan yang ada di fi'il mazid di harfin wahid itu mempunyai makna yang sama atau tidak? Oh, oke. Iya, Ya, itu dulu saja. oke. Yang tadi saya izin jawab dulu yang tadi
apakah semua apa ya? Semua itu punya makna yang sama ya. Seperti yang tadi saya bilang eh, di di materi yang sudah saya jelaskan bahwasanya sebenarnya sebenarnya semua wazan-wazan itu yang tadi saya sebutkan itu punya makna yang banyak gitu. Adapun yang tadi saya sebutkan itu adalah makna umumnya saja. Kayak af'ala tadi kan menjadikan ya, menjadikan yang lazim menjadi mutaaddi atau yang tidak butuh maf'ul menjadi butuh maf'ul. Nah, adapun makna-makna lain itu ada gitu. Kayak fa'ala itu juga punya makna lain. Tidak hanya litaksir atau memperbanyak. Kayak fa'ala em, dan musyarakah dia juga punya makna yang lain, tidak hanya itu. Namun di sini kita belajar yang umumnya saja gitu. Umumnya saja artinya di mana ketika lafaz ini digunakan atau wazan-wazan ini digunakan, maka dia kebanyakan itu mempunyai arti itu begitu. Adapun arti-arti lain itu sebenarnya banyak, banyak banget ya. Banyak ada satu itu bisa punya banyak makna, lebih dari lima ada gitu. Nah, itu hanya saja untuk mana-mana itu belum eh, apa tidak kita pelajari dahulu untuk kali ini karena itu benar-benar akan sangat mendetail dan akan sangat jauh pembahasannya. Dan untuk saat ini kita belajar yang faedah-faedah umumnya dahulu, Kak. Itu apa sudah dipahami? Jadi satu kata itu Oke, enggak Zada. enggak mesti punya makna yang sama gitu. Kayak ikut wazan ini, tadi yang saya bilang ikut wazan fa'ala itu pasti artinya saling, enggak semuanya gitu. Kayak ikut wazan af'ala itu artinya menjadi gitu. Atau ketambahan lah atau an gitu kan. Nah, itu enggak semuanya seperti itu. Ada juga yang punya makna lain. Nah, tapi makna yang kita bahas dahulu itu adalah makna yang umum dahulu, yang biasa dipakai dahulu. Gitu. Ya, Zada. Kemudian Zada, yang pertama tadi Zada, apakah semua fiil itu bisa masuk ke semua wazan saja? Atau cuma fiil-fiil tertentu saja? Atau semua fiil bisa masuk gitu? Apakah semua kayak itu bisa masuk ke wazan? Berarti kayak apa tadi? Contohnya kotala ya. Kotala itu kan dia bisa masuk ke kotala sama takotala gitu kan. Oke, kita bahas, kita lihat di tasrif, mana tasrifan tadi. Hmm. Hmm. Kita sambil lihat di tasrifan. Kalau untuk yang semua wazan bisa masuk ke semua, semua lafadz itu bisa masuk ke semua wazan, itu kita perhatikan dahulu ya, Pak. Kita perhatikan dahulu kalau dari setiap wazan-wazannya itu dia kan pasti punya ciri-ciri tersendiri ya. Ciri-ciri tersendiri kayak tadi, af'ala, kayak sebelumnya kita juga pernah belajar kayak yang di bab ini, dia itu karoma, dia itu punya apa ya, ciri-ciri di mana karoma itu dia menunjukkan sebuah watak gitu atau makna makna tabiat itu bisa. Nah, begitupun dengan ini. Jadi kalau misalkan ke Asia itu ingin mengetahui apakah dia itu bisa dimasukkan ke semuanya, Kasih Asia itu bisa juga melihat dari ciri-cirinya begitu. Kayak ala tadi, dia itu punya faidah-faidah atau makna yang seperti ini. Oh, dia itu punya faedah yang letak dia atau me, apa ya, menjadikan sesuatu itu butuh maf'ul gitu atau objek. Nah, itu kita perhatikan dulu dari setiap faedah atau maknanya. Gitu. Kalau dari saya sendiri, sependek pengetahuan saya, untuk semua fiil itu nggak semuanya itu bisa masuk di semua wazan gitu. Jadi kita harus memperhatikan apakah setiap wazannya itu memungkinkan untuk masuk ke wazan itu.
gitu. Jadi kayak semisal contohnya apa tadi karuma dia tuh mulia. Nah, dia masuk ke wazan yang af'ala, memuliakan. Oh, berarti dia mungkin mungkin aja dia masuk ke wazan af'ala. Kalau beda lagi kalau semisal dia karuma dia ikut wazan ke tafa'ala. Apa ya? Yang contoh ikut wazan yang apa ya? Contoh lain yang oh ini eh apa? Ih, if'ala apa tadi? Ikroma, berarti gitu kan? Ikroma itu kan nggak mungkin. Jadi kayak Iya, iya. masa dia tiba-tiba Lucu apa ya ya, Ustazah. sangat 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 mulia atau gimana ya apa ya melebih-lebihkan mulia-mulia sangat gitu atau kan itu kan sangat Berarti apa ya dilihat dari nah, jadi kita tuh bisa melihat apakah memungkinkan lapat ini tuh bisa masuk ke wazan ini gitu. Jadi nggak semuanya bisa masuk ke setiap wazan. Kita harus memperhatikan dulu untuk lafat ini, apakah dia mungkin masuk ke wazan itu? Dan yang kedua, kita perhatikan dulu juga dari setiap makna-makna atau faidah yang ada dalam setiap wazannya. Begitu. Apakah bisa dipahami, Kak Stas, ya? eh, berarti Ustazah yang pertama kita lihat wazannya, tasrifnya, kemudian apakah dicocok-cocokkan gitu Ustazah ya. Kalau nggak Kenapa? cocok, dicocok-cocokkan gitu ya Ustazah. Iya, dicocok-cocokkan. Itulah. Kemudian kalau dilihat dari maknanya bisa juga Ustazah. Gimana? Kalau dilihat dari maknanya atau artinya bisa juga. Iya, dilihat dari makna, artinya ini kan yang di atas ini yang saya tunjukin ini, af'ala itu ada letak dia, berapa ini adalah makna-maknanya. Ini banyak banget nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai 10. Nah, af'ala itu punya faedah yang banyak juga. Ini namanya mungkin bisa, biasanya saya nyebut itu faedah. Biasanya disebut itu faedah. Faedah itu berarti dia, wazan ini tuh punya faedah. Faedah memberikan makna sebuah kata itu ini gitu loh. Kayak af'al itu punya memberikan faidah li dia gitu. Memberikan faidah li dukhuli fi syai' wa ghairu dzalik gitu. Nah, kasati Asia itu bisa perhatikan dari setiap faidah-faidahnya ini juga gitu. Kayak tadi bener kasati itu bilang dengan cara mencocokkan gitu. Mencocokkan berarti kayak kita itu menyeleksi lah bahasanya. Menyeleksi kira-kira ini bisa masuk ke sini atau enggak, ini bisa masuk ini ke sini atau enggak, begitu. Baik Ustazah. Eh, Halas, apakah sudah menjawab, Kak? Sudah Ustazah. Oke. Syukran Ustazah. Halas, Afwan, hal ke soal al-akhir? Cukup dulu lah Ustazah. Cukup ya. Sudah malam. Cukup dulu lah. Baik. Alhamdulillah, qad intahina min hadith terus. Alhamdulillah kita sudah selesai di bab ini. Sebenarnya bab ini tuh sudah apa ya lumayan rumit ya. Di Nah, Ustazah. minggu kedua ini kan udah mulai rumit nih seterusnya. Udah mulai rumit. eh Apa namanya? Tapi semoga kita semua bisa tetap belajar, belajar semangat belajar dan juga apa ya? Tidak tidak apa ya? Tidak putus asa lah hanya karena apa susahnya memahami ataupun hanya karena materinya begitu rumit begitu. Tapi kita doakan saja, kita bilang saja materinya gampang gitu. Kalau kata Kak Rohim kemarin nggak boleh ngomong susah gitu. Ya, bener banget. Bener banget itu sebenarnya bener banget. Cuman kita itu Iya, kadang emang susah ya ngomong apa ya, apa ya ngomong iya. itu gitu kan. Sebenarnya tahu, cuman itu emang susah banget buat diterapin. Cuman ya kita usahakan untuk selalu gimana? Untuk selalu mengatakan lah bahwa semuanya tuh emang gampang, gampang dan gampang karena ucapan itu kan doa gitu ya. Nah, semoga gampang dipahami oleh kita dan juga Amin. diingat ya. Semoga kita juga bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Asallahu an yanfa'ul mana fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan manfaat
kepada ilmu kita dunia dan juga akhirat. Ya, hanya bina nakhtatim dirasatan al-yawm bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah. Afwan, ilal liqa. Ma'assalamah.